Atlantis dulunya ada di Indonesia. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Yes, video ini sangat requested, up to the point, sampai poin dimana kita tidak bisa melihat request lainnya karena semua seksi komen cuma dipenuhi kota yang hilang, Atlantis. So sebenarnya misteri Atlantis ini udah ada untuk waktu yang cukup lama, dan aku udah baca jauh-jauh sebelum kalian request, dan aku juga udah tahu secara garis besar atau secara umum tentang misterinya. Tapi ketika kalian request dan aku riset, ternyata wow, menarik banget sumpah. So terima kasih yang udah pada request. Hari ini kita akan membahas tentang misteri kota yang hilang, Atlantis. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, Atlantis. Mungkin kalian pernah dengar namanya antara dari film Disney yang cukup terkenal, Atlantis. This journal is the key to finding the lost continent of Atlantis. I'll never believe you. I will find Atlantis on my own. Film Aquaman yang beberapa waktu lalu tayang, atau seksi komentar di video Neror yang dipenuhi request kalian untuk membahas misteri Atlantis. But anyways, Atlantis dipopulerkan oleh seorang filsuf Mesir kuno, Plato, sekitar 2300 tahun yang lalu, atau 427 sampai 347 sebelum Masehi. Sudah lama banget ya. Nah, Plato sendiri adalah filsuf yang sangat-sangat pintar, dan biasanya dia menulis tentang fakta ketimbang fiksi. Nah, pertama kalinya Atlantis disebut ada di dalam bukunya Plato yang berjudul Timaeus dan Critias. Sorry if I say that wrong. Dan dari buku itu, di seksinya yang dimana dia membahas Atlantis, bahasannya itu sangat-sangat detail, hampir seakan seperti dia sedang menulis buku sejarah. Aneh, karena kalau dari bukunya, Atlantis itu ada jauh sekali sebelum Plato lahir. Dan untuk waktu yang lama nih, cerita Atlantis itu cuma dilihat sebagai legenda. Semacam dongeng, jadi kayak, oke, jadi dulu ada kota yang super canggih, tapi ternyata dia di zaman dulu gitu. Semacam kita melihat dunianya Harry Potter gitu. Sampai di tahun 1870. Jadi pada 1870, ada seorang laki-laki yang membaca satu buku yang bernama The Iliad. The Iliad ini yang dibuat oleh Homer adalah satu buku yang sangat-sangat terkenal dan menceritakan tentang satu kota yang hilang bernama Troy. Nah, si laki-laki yang sedang membaca The Iliad ini tiba-tiba terinspirasi kayak, hey, gimana kalau Troy ini sebenarnya kota yang asli? Dia pun pergi akhirnya mencoba mencari kota yang hilang di buku The Iliad itu, Troy, dan dia menemukannya. Ternyata Troy yang ditulis sama Homer di dalam buku The Iliad itu adalah kota yang asli. Nah, dari situ orang-orang mulai kayak, kalau Troy ternyata kota beneran, gimana kalau ternyata Atlantis karyanya Plato itu juga based on true story? Gimana kalau ternyata Atlantis itu ada beneran? Pada saat itu, tiba-tiba semua orang pada tersadar dan tergugah untuk mencari tahu kebenaran. Gimana kalau ternyata cerita-cerita yang ditulis para filsuf-filsuf lama itu semuanya based on true story, terinspirasi oleh kisah asli. Ternyata cerita-cerita itu bukan fiksi, melainkan arahan sejarah, berbasis fakta yang ditulis sebagai peta dengan kata-kata yang puitis. Mulailah para scientist, ilmuwan, dan bahkan orang-orang biasa mencari kebenaran dari Atlantis. Nah, Plato menulis bahwa Atlantis ada 9.000 tahun bahkan sebelum dia lahir. Jadi ini adalah kota yang sangat tua. Dari hari ini mungkin sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dijelaskan bahwa Atlantis terletak di Laut Atlantis, outside the Pillar of Hercules, di luaran pilar Hercules, dan Atlantis merupakan satu kota yang besar, kuat, dan jauh lebih canggih dari kota-kota lainnya. Atlantis ada di sebuah pulau, dikelilingi gunung-gunung dan alam yang indah, memiliki binatang-binatang eksotis, dan kotanya sendiri dikelilingi oleh 3 cincin dan pelabuhan. Yang lebih aneh lagi, Plato menuliskan dimensi tepatnya Atlantis. Jadi dia menuliskan dengan detail luasnya Atlantis, bentuknya, penempatannya, orang-orangnya kayak apa. Dan dari detail-detail yang dia tuliskan, para sejarawan percaya bahwa Atlantis sangat-sangat canggih. Sampai pada 10.000 tahun yang lalu,
Mereka sudah memiliki elektronik setara dengan apa yang kita punya hari ini. Nah, di bukunya Plato, dia menjelaskan bahwa Atlantis merupakan tempat yang sangat damai dan orang-orangnya sangat baik dan civilized. Namun suatu ketika, iri, kedengkian, dan korupsi pun muncul dan mereka dihancurkan oleh Poseidon yang merupakan dewa laut. Walaupun Plato menuliskan bahwa Atlantis dihancurkan oleh Poseidon yang merupakan dewa laut, banyak sejarawan yang percaya bahwa ini adalah analogi dari natural disaster atau bencana alam semacam tsunami, gempa bumi, banjir, longsor, atau sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa alasan kenapa banyak orang percaya bahwa Atlantis adalah tempat asli. Salah satunya adalah teknologi Antikythera. Antikythera merupakan alat misterius yang ditemukan di dasar laut di dalam kapal karam 1000 tahun sebelum Masehi. Mesin yang juga disebut sebagai komputer pertama ini adalah jam astronomi. Nah, banyak yang percaya bahwa masyarakat zaman dulu belum mempunyai kemampuan untuk menciptakan teknologi secanggih itu. Oleh karenanya, banyak yang percaya bahwa Antikythera ini datangnya dari Atlantis. Yang kedua ada logam mitologis. Nah, Plato menyebutkan di bukunya bahwa Atlantis adalah kota yang berkilauan dengan lampu dari orichalcum atau semacam logam mulia gitu. Pada tahun 2015, arkeolog menemukan 39 balok orichalcum di bangkai kapal yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Penemuan tersebut dianggap sangat-sangat unik karena itu adalah pertama kalinya logam tersebut ditemukan. 3 ada jangkar kuno. Menurut pernyataannya Plato, Atlantis terletak di Pillars of Hercules, yang merupakan nama kuno untuk daerah dekat Selat Gibraltar. Nah, James Cameron, sutradara dari film dokumenter Atlantis Rising, mengungkapkan bahwa mereka menemukan jangkar kuno tepat di selat tersebut. Dan mereka mengklaim bahwa penemuan jangkar ini bisa menjadi bukti adanya pelabuhan Atlantis. Walaupun di bukunya, Plato sangat menjelaskan dengan detail di mana Atlantis berada, tapi karena bukunya sudah lama banget, 2300 tahun, dan Atlantis ada kayak 9000 tahun yang lalu, bumi kita sudah tidak seperti bumi pada zaman dahulu. Things shifted, dataran-dataran di bumi pun sudah bergerak pindah-pindah. So pastinya detail-detail yang ditulis Plato sudah tidak bisa diaplikasikan secara literal, melainkan hanya bisa digunakan sebagai acuan. Dari situ muncullah ratusan teori akan di mana Atlantis berada. So, sekarang kita akan membahas teori-teori yang ada. Yang pertama ada Denona National Park, Spanyol. Nah, Denona National Park ini dibilang Atlantis karena dimensinya yang persis sama. Teori yang satu ini dibuat oleh Merlin Burrow yang mendedikasikan hidupnya untuk menjelajahi citra satelit dengan harapan bisa menemukan penemuan-penemuan misteri. Ia mengatakan bahwa struktur melingkar yang kami temukan di daerah pantai Taman Nasional Denona menunjukkan garis besar puluhan struktur melingkar yang tersembunyi. Ini sesuai dengan deskripsinya Plato, karena Plato berkata ada zona alternatif laut dan dataran yang saling melingkari, ada 2 daratan dan 3 perairan. Oh, jadi cincin yang dia jelaskan tadi itu. Nah, peneliti percaya bahwa ada kecocokan antara struktur bangunan yang ada di bawah wilayah Denona dengan struktur bangunan yang Plato jelaskan saat ia membahas Atlantis. Para peneliti berpikir bahwa di bawahnya ada lapisan metana yang sangat misterius yang mengepung dan menenggelamkan flora, fauna, serta aktivitas manusia di Atlantis. We have a mysterious methane layer that could indicate flora and fauna and human activity that were sealed in one single layer in a catastrophic event. Perhaps submerged beneath this ground is the place we call Atlantis.
125 mil dari Taman Nasional Denona, ada bangunan kecil yang dibilang mirip sekali sama Atlantis. Diduga bangunan ini adalah miniatur dari Atlantis yang dibuat oleh para survivor, warga-warga Atlantis yang selamat, sebagai memorial place untuk mengingat kota kejayaan mereka. Nah, di miniatur itu juga ada simbol yang dipercaya banyak orang sebagai simbolnya Atlantis. Jadi simbolnya tuh kayak ada gambar lingkaran dan ada orang yang megang pedang seakan sedang mempertahankan Atlantis. Dan karena hal-hal ini, banyak orang yang percaya bahwa Atlantis itu ada di Denona National Park. Next. Kedua, ada teori bahwa Atlantis sebenarnya adalah Minoan. Teori lain yang berkembang populer adalah bahwa Plato itu ketika ngomongin Atlantis, sebenarnya dia ngomongin sebuah pulau di Yunani yang bernama Minoan. Nah, orang-orang Minoan emang punya customs dan tradition yang cukup mirip dengan orang-orang Atlantis yang disebutkan oleh Plato. Nah, 5.000 tahun yang lalu, orang-orang Minoa itu adalah peradaban besar pertama di Eropa yang berkembang di Pulau Crete. Mereka juga orang Eropa pertama yang bisa menggunakan bahasa tertulis dan bisa membangun jalan beraspal. Mereka adalah masyarakat yang sangat maju, pembuat kapal dan pelaut yang luar biasa. Kerajaan maritim mereka juga begitu luas, menyaingi orang Mesir kuno. Mereka ini menyembah pendeta ular dan terlibat dalam pengorbanan manusia. Orang Minoa ini membangun kota mereka dengan sangat makmur di salah satu pulau paling berbahaya di bumi, di sebelah gunung berapi Thera. Nah, sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, pulau ini tuh diguncang oleh gempa bumi yang sangat dahsyat dan beberapa waktu kemudian ada letusan. Nah, letusan Thera adalah salah satu erupsi terbesar sepanjang masa dan meledakkan lebih dari 10 juta ton abu, gas, dan batu 25 mil sampai ke atmosfer. Nah, tsunami yang datang setelah itu melenyapkan kaum Minoa. Gelombang yang dihasilkan pun juga melenyapkan kota mereka. Apa yang terjadi sama Minoan emang mirip banget sama apa yang terjadi sama Atlantis dari bukunya Plato. Makanya banyak orang yang percaya bahwa ini adalah dua cerita yang sebenarnya sama. Jadi Plato sebenarnya menceritakan Minoan, cuma diganti namanya jadi Atlantis. Next. Teori ketiga adalah bahwa Atlantis ada di Santorini. Salah satu teori yang paling logis adalah bahwa Atlantis berada di pulau Yunani kuno, Thera. Nah, daerah Thera itu sekarang juga disebut dan dikenal sebagai Santorini. On the ancient island of Thera, now known as Santorini, could this be the inspiration behind the myth of Atlantis? Sekitar 3.600 tahun yang lalu terjadi letusan. Letusan dari gunung berapi ini melenyapkan sekitar setengah dari wilayahnya, dan ahli geologi menyatakan bahwa topografi Santorini sesuai dengan apa yang dijelaskan Plato tentang Atlantis. Next. Next, ada teori favorit Indonesians bahwa Atlantis ada di bawah Indonesia. Banyak sekali orang yang percaya bahwa Atlantis dulunya ada di Indonesia, atau basically sekarang berada di bawah perairan Indonesia. Jadi kayak kita sekarang nih, bawah kita ada bangkainya Atlantis. Aku tahu ini klise banget, but I like this theory. Dan ini adalah teori yang bukan cuma populer untuk kita orang Indonesia, tapi sudah menjadi referensi internasional dari abad ke abad. Bahkan kalau misalkan kalian nonton Aquaman, by the way ini teori aku bikin sendiri tentang Aquaman, jangan salahkan kalau misalkan ternyata aku salah. Tapi kalau misalkan kalian nonton Aquaman, inget nggak dress yang dipakai sama Mera? Come on, I'm pretty sure that's a kebaya. Iya nggak sih? Dan juga Mera, tulisan namanya merah, dikenal dengan rambut merahnya yang identik. Mera, merah, merah, get it? Bahkan dari komik DC, bukan cuman di filmnya. Right? But anyways, balik teori Atlantis yang lebih legit. Kenapa banyak orang yang percaya bahwa Atlantis ada di Indonesia? Ada puluhan bahkan ratusan alasan yang bisa orang cari. Tapi beberapa favoritku adalah satu, ciri-ciri alamnya yang tidak bisa dipungkiri mirip sekali dari deskripsinya Plato sama Indonesia. Datarannya rata, halus tak bergelombang, binatang eksotis, dikelilingi laut, dan dipenuhi tumbuhan-tumbuhan eksotis. Bahkan salah satu buah yang paling terkenal tuh description-nya mirip banget sama coconut.
banget kelapa yang kita punya banyak banget di sini. Kedua, menurut Plato, Atlantis berada jauh di Samudra Atlantis. Namun kayak tadi aku bilang, daratan bumi sudah shifted, berubah. Ada kemungkinan besar bahwa tempat yang dimaksud Plato sekarang adanya di Samudra Hindia bagian timur. Nah, daratan barat Indonesia dulu ada di hamparan barat Sundaland. Sundaland adalah hamparan benua yang membentang bagian selatan India, Sri Lanka, dan Indonesia. Plato menjelaskan bahwa Atlantis itu dekat dengan pulau-pulau di benua sekitarnya dan juga lebih besar dari gabungan Libya dan Asia kecil. Jadi dia gede banget. Nah, ribuan tahun yang lalu, tinggi air laut itu lebih rendah 60 meter dari sekarang. Yang berarti bahwa pada zaman itu Indonesia tuh masih tergabung, belum kepisah-pisah kayak kita sekarang. Dan pulau-pulau besar di Indonesia bisa diakses lewat jalur darat. Dan pastinya kita dekat banget sama benua-benua di sekitar kita. Sebenarnya masih banyak banget teori atas kenapa kayaknya Atlantis itu ada di Indonesia. Bahkan ada video yang menjelaskan kayak 60 atau 70 alasan. You should watch that if you're interested. Kalian bisa tonton itu kalau kalian tertarik. But next. Next ada teori bahwa Atlantis ada di Antartika. Teori ini lahir dari penelitian seseorang bernama Charles Hapgood. Charles menulis buku pada tahun 1958 dengan judul Earth's Shifting Crust. Menurut dia, di dalam bukunya, 12.000 tahun yang lalu, kerak bumi bergeser dan hal itu menyebabkan Atlantis berpindah lokasi jauh ke arah barat. Dan dia percaya bahwa Atlantis bersembunyi di bawah lapisan es yang ada di Antartika. Next. Oke guys, dan teori yang terakhir adalah bahwa Atlantis itu hanyalah fiksi. Banyak sejarawan dan ilmuwan yang pernah meriset Atlantis sampai pada kesimpulan bahwa kisah Plato tentang kerajaan Atlantis yang hilang hanyalah fiksi. So, menurut argumen mereka, filsuf Yunani ini menciptakan Atlantis sebagai visinya dia tentang peradaban yang ideal dan menjadikan kisah kematiannya dan kehancurannya Atlantis sebagai kisah peringatan para dewa yang menghukum keangkuhan manusia. Kenapa mereka menyimpulkan kayak gitu? Karena tidak ada catatan tertulis tentang Atlantis dimanapun selain yang ditulis Plato. Bahkan tidak ada di teks-teks lainnya yang selamat dari peradaban Yunani kuno. Jadi benar-benar yang kita tahu selama ini tentang Atlantis hanya dari dialognya Plato. Selain itu, terlepas dari kemajuan modern dalam oceanografi dan pemetaan dasar laut, tidak ada bukti valid bahwa Atlantis pernah ada. So, aku mau tanya sekarang sama kalian. Apa kalian percaya bahwa Atlantis pernah ada? Teori mana yang kalian percaya? Di mana kira-kira Atlantis berada? Aku tahu kebanyakan dari kalian pasti bias banget sama teori bahwa Atlantis ada di Indonesia. Cuma emang argumen-argumennya cukup valid, kalian bisa baca yang lain juga. I gravitate towards yang Indonesia sama yang Denona Park, pretty good juga. Dan seperti aku jelaskan tadi, ada ratusan teori tentang Atlantis. So, kalau misalkan aku belum bahas di video ini, please tambahin di bawah, jadi kita bisa berargumen, debat, dan belajar lebih lanjut. Jujur ini video cukup panjang, semoga kalian gak bosan. So, komen di bawah teori yang kalian percaya, komen di bawah hal-hal lain kalau misalnya kalian pernah baca tentang Atlantis, detail yang aku belum sebutkan atau aku miss, please ceritain di bawah. Dan komen di bawah guys, as always, seperti yang kalian tahu, kita mencoba untuk selalu mendengarkan request kalian. So, komen di bawah ide-ide buat video selanjutnya dan request-request kalian. Hope you guys enjoyed this video, my bosses. Jangan lupa temuin aku di Instagram dan Twitter, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi di Nesi Judge aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification ya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Pillar. Dekat salad coba. Enak dong. Salad.